Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanya untuk Allah, zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita para hamba. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa setia dengan petunjuk ajaran Allah Jalla wa Ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua dalam bab adab, dan kita juga masih membahas tentang adab antara suami istri dalam rumah tangga, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebutan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Di antara hak yang wajib ditunaikan oleh istri, dan ini adalah hak suami, adalah tidak memberikan izin untuk masuk ke dalam rumah suami atau rumah tangga tersebut kecuali dengan izin sang suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa haqqukum alaihinna alla yuti'anna furushakum man takrahun wa la ya'dhana fi buyutikum liman takrahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kalian, hak para suami atas mereka yaitu istri adalah tidak menginjak permadani milik kalian orang-orang yang kalian benci. Ini hak seorang suami atas istrinya, agar tempat duduk suami yang biasa suami duduk di sana, apakah mungkin di tempat duduk kursi yang khusus, atau mungkin perbanadi yang khusus, atau seterusnya, maka janganlah tempat-tempat khusus yang dimiliki suami ini dibiarkan orang lain untuk menginjakkan kakinya atau mendudukinya, berposisi padanya. Wala ya'dana fi
fi buyutikum liman takrahun, dan hak kalian atas istri adalah tidak memberi izin untuk masuk ke dalam rumah kalian bagi orang yang kalian tak suka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hak suami. Jangan sampai istri membiarkan masuk orang-orang yang tak disukai suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Bahkan andaikan itu adalah dari kalangan keluarga sang suami sendiri. Seperti contohnya barangkali adalah abang atau adik kandung dari sang suami, yang tentunya ini adalah ipar bagi sang istri. Yang kata Nabi SAW, alhammu al-maut, ipar itu adalah kematian. Nah tentunya istri dengan iparnya, seorang wanita terhadap saudara-saudara kandung dari suaminya bukanlah mahramnya. Maka tentunya tak boleh mereka berduaan, tidak boleh mereka bersentuhan, apalagi sampai melihat aurat mereka. Ini tentunya terlarang. Barangkali ini yang membuat sang suami tak suka. Oleh karenanya, ya jangan sampai diberi izin untuk masuk abang kandung maupun adik kandung laki-laki dari sang suami. Demikian, kecuali dengan izin suami. Dan tentunya ya, bila ada bersama sang istri tersebut wanita itu mahramnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula saudara-saudari atau keluarga dari sang istri, apabila memang ada yang tak disukai oleh suami di antara mereka untuk masuk ke dalam rumah mereka, maka hendaknya sang istri mengambil perhatian tentang hal ini. Barangkali ada alasan, dan ini barangkali juga butuh untuk diketahui oleh sang istri. Apa alasan sang suami tidak memberikan izin? Demikian. Ya bisa jadi dikarenakan keburukan yang dimiliki oleh orang tersebut, yang ini bisa tertular kepada sang istri, ya. Atau hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Itu hak suami atas istri. Tidak memberikan ya izin masuk ke dalam rumah tangga ya bagi orang-orang yang tak disukai oleh sang suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara berikutnya hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah menjaga harta suami, dan ini sudah kita bahas tapi tidak mengapa kita akan rinci. Ya. Menjaga harta suami. Dan tentunya ya tidak membelanjakan harta tersebut kecuali dengan izin suami. Ya kecuali apabila sang suami telah memberikan izin secara umum. Di awal sudah memberikan izin secara umum kepada istri untuk mempergunakan harta-harta yang sudah dititipkan ke istri. Demikian. Ya. Namun apabila belum demikian, maka hendaknya seorang istri sebagai istri yang salihah setiap kali hendak berbelanja atau menggunakan harta suaminya, maka hendaknya dia minta izin terlebih dahulu darinya. Demikian. Bila hal itu merepotkan sang istri, maka hendaknya dia meminta izin secara umum. Seperti contohnya adalah terkait dengan waktu-waktu khusus berbelanja.
Ya sekalian saja minta izin untuk keluar rumah sekaligus berbelanja. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya seorang istri amanah terhadap harta suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wala tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidzni zawjiha." Atau bisa juga dibaca dengan wala tunfiq imra'atun syai'an. Janganlah ada seorang wanita membelanjakan sedikit pun min baiti zawjiha, atau menginfakkan sedikit pun dari rumah suaminya, illa biidzni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Jangan sampai ada seorang wanita menginfakkan sedikit pun dari rumah tangga suaminya kecuali dengan izin suaminya. Masya Allah, ya. Kita tahu infak merupakan kebaikan. Kita tahu berinfak, bersedekah, ini merupakan bentuk kebaikan. Namun ketika seorang istri hendak menginfakkan sedikit pun dari suami, dari rumah suaminya, dari rumah tangga suaminya, maka hendaknya istri tersebut minta izin kepada suaminya. Ini dalam rangka bentuk adab. Ini menunjukkan begitu besarnya hak suami terhadap istrinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, melanjutkan sabda Nabi tersebut, atau sebagai bentuk ya komentar terhadap sabda Nabi tersebut. Ada yang mengatakan walat ta'am, tidakkah juga makanan wahai Rasulullah, yaitu memberikan infak berupa makanan dari rumah tangga suaminya. Apakah makanan, kira-kira pertanyaannya seperti ini, apakah makanan juga harus dimintakan izin wahai Rasulullah kalau mau diinfakkan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika afdalu amwalina." Itu, yaitu makanan itu adalah harta yang paling afdal milik kami. Masya Allah, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, hadis yang hasan tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini mohon diperhatikan oleh para istri, ya. Ya, jangan mentang-mentang bahwasanya sudah diserahkan uang belanja, uang kepada sang istri dari sang suami, lantas semena-mena, sewenang-wenang, sesuka hati untuk membelanjakan harta tersebut. Tidak demikian, harus minta izin. Demikian. Begitu juga barangkali ketika sang istri ya baru saja masak, jangan mentang-mentang bahwasanya itu masakannya, bahwasanya itu dia mengolahnya, dia menghidangkannya, lantas dia sang istri sewenang-wenang untuk menginfakkan harta tersebut, mensedekahkan harta tersebut, berbagi harta tersebut, ya, walaupun kepada tetangga. Walaupun dengan alasan bukankah tetangga juga telah mencium aromanya sehingga tetangga punya hak pula untuk mendapatkan bagiannya, maka kita katakan ya betul, hadisnya benar, memang ada hadis yang demikian. Tapi tetap saja ketika hendak membagi makanan tersebut kepada tetangga, minta izin kepada suaminya. Itu adabnya. Demikian. Begitu juga ketika mendapatkan barangkali ada orang miskin yang meminta-minta, ya, yang datang ke rumah mereka. Ketika itu suami telah tiada, maksudnya telah tak ada di rumah,
ya, mungkin karena kerja atau ada kegiatan lainnya. Sang suami tak ada di rumah, lantas karena iba dan kasihan terhadap orang yang meminta-minta, lalu diberikan begitu saja tanpa izin dari suaminya. Harus minta izin, bahkan ini hak sang suami atas istrinya. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, ini belajar kita ya. Belajar untuk ya menghargai hak, demikian pula memenuhi hak. Kalau akan terasa repot jikalau mendapatkan kerepotan setiap kali kondisi-kondisi yang mendadak seperti ini, insidentil seperti ini datang tiba-tiba, lantas harus minta izin, kadang repot. Ya. Belum juga kadang mendapatkan balasan, maka tidak masalah, ya. Mintakan izin dulu, apakah lewat telepon atau lewat chatting WhatsApp atau barangkali lewat SMS atau lewat media yang lainnya. Adapun ya tidak perlu menunggu jawaban dari sang suami yang mengatakan dengan setuju silahkan sayang, mungkin begitu ya. Tapi dengan kebiasaan dari sang suami yang tak pernah menolak, ya, apalagi kebaikan yang dilakukan oleh istri, maka silahkan ya lakukan terlebih dahulu atau mintakan izin tanpa harus menanti persetujuannya. Demikian tidak masalah jika memang diketahui sang suami tidak menolak ya kebaikan tersebut dari sang istrinya, seperti itu. Nah, kalau lebih gampangnya, lebih mudahnya adalah seperti yang kita katakan tadi, yaitu meminta izin secara umum. Ya, minta izin secara umum. Ya, seperti mungkin di awal pernikahan atau barangkali ya mulai saat ini menyampaikan kepada sang suami, meminta izin kepada suami, "Bang, nanti apabila adik mau belanja apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga, begitu juga kalau seandainya nanti membeli barang-barang yang diperlukan juga, atau ada orang miskin yang meminta-minta ya, atau ada ketika buat makanan lantas berbagi dengan tetangga, mohon untuk diizinkan." Nah, begitu. Dan ini cukup izin sekali saja. Apakah boleh, Bang, apabila senantiasa demikian? Kalau kata suami, silahkan, kan kebaikan. Kalau begitu, maka silahkan lakukan, walaupun tanpa harus meminta izin per setiap kegiatannya. Namun alangkah lebih baiknya ketika di awal telah dimintakan izin secara global atau secara umum, kemudian setiap kegiatan-kegiatan itu pun dimintakan izin walaupun setelah kegiatan, setelah dilakukan. Contoh, ketika ada orang miskin datang karena iba, masya Allah, sudah tua, lusuh pula, ya, bukan dibuat-buat, ya, pada tampilannya. Lantas diberikan mungkin agak banyak, sedikit ya, mungkin sekitar 20.000 atau katakanlah 100.000, 50.000, 100.000 demikian ya. Atau kalau ada infak-infak di masjid, atau kadang mungkin juga ada pembangunan ya, transfer ya. Maka setiap, walaupun sudah pernah dimintakan izin secara umum, secara global di awal ya, maka per setiap kegiatan yang telah dilakukan atau amalan yang dilakukan, maka mintakan izin pula ya. Begitu ketemu si abang tadi pulang, sang suami pulang ya, sambil barangkali menyambutnya dengan ceria, sukacita ya, gembira karena bertemu dengan sang kekasih belahan jiwa ya.
Maka setelah melayaninya, memenuhi permintaannya, lalu mintakan izin kepadanya. Bang, tadi ada orang miskin yang minta-minta. Bang, tadi berbagi makanan sama tetangga. Bang, tadi sedekah infak untuk kegiatan sosial. Bang, tadi transfer untuk donasi pembebasan lahan atau untuk pembangunan masjid dan seterusnya. Sampaikan walaupun telah berlalu waktunya, tetap demikian. Apa dampak yang didapatkan? Baik, sungguh baik, ya. Apa akibat yang dihasilkan? Masya Allah, setidaknya akan muncul dalam benak sang suami, luar biasa, istriku ini baik sekali. Pertama, dugaan baik itu muncul pada benak suaminya, di dalam hati suaminya. Pertama adalah istriku ini sesungguhnya pemurah, seperti itu. Istriku ini ringan tangan membantu sesama. Istriku ini sesungguhnya dia ini punya sifat empati terhadap sesama. Nah, ini muncul dalam benak sang suami. Kemudian yang kedua adalah sang suami muncul juga dalam benaknya, yaitu istrinya ini adalah seorang istri yang menghargai hak suaminya. Sampai-sampai sang istri memintakan izin kembali dari sebuah tindakan yang pernah dimintakan izin sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, yakinlah ya wahai para istri, suami ini yang seperti ini, dia bangga sesungguhnya punya istri yang punya sifat seperti ini. Keluar rumah minta izin, seperti itu. Kemudian mau berbelanja, berinfak, mengeluarkan harta dari rumah tangga suaminya, minta izin. Mungkin dalam bayangan sebagian orang, kok repot banget sih, Mungkin sebagian orang mengatakan ribet banget kayak gitu. Tidak, ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada kesan baik insya Allah. Istri yang baik akan demikian, suami yang baik pun akan menduga demikian. Baik, istriku ini baik, demikian. Bahkan dia terkadang tidak sungkan untuk cerita tentang kebaikan istrinya kepada orang lain, bahkan mungkin kepada keluarganya sendiri. Dia bangga-banggakan istrinya, walaupun hati-hati juga, jangan sampai lupa untuk menyebutkan nama Allah ketika memuji istri, memuji seseorang, demikian, Baik para hamba Allah rahimani, agar sang istri tidak terkena ain seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya harta sang suami saja ketika hendak dibelanjakan oleh sang istri yang harus dimintakan izin, atau harta-harta sang suami yang ingin diinfakkan, disedekahkan, itu harus dimintakan izin. Bahkan harta seorang istri sendiri pun, walaupun itu harta pribadi sang istri yang didapatkan dari pemberian keluarganya atau pemberian sang suami sendiri, atau dari hasil usaha pekerjaannya, atau mungkin perniagaan atau perdagangannya, jual belinya, mungkin dagang kecil-kecilan sang istri, kan begitu. Itu adalah hartanya. Nah, ketika hendak dibelanjakan juga, atau hendak diinfakkan contohnya, maka hendaknya sang istri tetap memintakan izin kepada sang suaminya. Walaupun kalau itu merupakan kebaikan, sang suami tidak akan melarangnya, tidak akan mencegahnya, tak akan menghalang-halanginya, dan tidak layak bagi sang suaminya untuk menghalanginya kalau itu merupakan kebaikan. Seperti mungkin sang istri hendak memberikan harta kepada keluarganya sendiri,
seperti mungkin ibu dan ayahnya, barangkali juga kemenakannya, adik, kakak, abangnya, paman, bibinya, barangkali demikian. Dia ingin berikan karena dia punya kelebihan, atau dia ingin berbagi contohnya, ya. Maka tetap saja mintakan izin kepada suaminya. Itu hak suaminya, ya. Perhatikan hadis berikut ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor urut hadis 775. Tentunya ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika ma laha syai'an min maliha illa bi idzni zaujiha." Laisa lil mar'ati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang wanita an tantahika syai'an min maliha, ia menghabiskan atau membelanjakan sedikit pun dari harta pribadinya, illa bi idzni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Masya Allah, begitu ya. Itu hak suami, wahai para istri, ya. Demikian. Barangkali di antara hikmahnya adalah bisa jadi sang istri ketika dia berbelanja atau menginfakkan hartanya itu pada tempat-tempat yang mungkin, ya, itu kurang afdol secara syar'i, karena bisa jadi memang wanita itu bertindak atas dasar perasaannya, ya, begitu tergugah maka langsung dia memberikannya, padahal mungkin sang suami punya pertimbangan yang lain, seperti mungkin yang lebih afdol adalah demikian dan demikian, seperti itu diarahkan demikian. Bisa jadi seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya. Kalaulah merupakan kebaikan, insya Allah taala sang suami akan mendukungnya, seperti itu. Insya Allah taala. Hanya saja ini hak suami, ya, untuk, ya, dimintakan izin ketika membelanjakan harta pribadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Untuk waktu yang tersisa, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, bahkan berinteraktif, bertanya langsung, ya. Bertanya langsung, silahkan hubungi nomor telepon layanan kami 0822 0812 1212 8834, atau barangkali dengan penyebutan yang lain 0812 12 12 8834. Baik, ya. Atau di nomor yang sama bisa juga diajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp tulisan, ya, atau di nomor yang lainnya 0852 6190 4177. Baik, ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, saya mau nanya gimana hukumnya merapikan jenggot, yang dimana jenggot saya sudah melebihi 1 genggaman, berserak seperti tak berurus, seperti tak terurus, sedangkan saya sudah pakai minyak dan sampo, sedangkan Rasulullah SAW suruh membiarkan. Baik, bismillah. Menurut pendapat yang tepat adalah tidak boleh, ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh mencukur jenggot atau memotong jenggot, ya. Tidak boleh mencukur jenggot atau memotong jenggot.
Karena memang Nabi SAW memerintahkan untuk dibiarkan dalam beberapa hadis seperti hadis riwayat Bukhari, begitu juga riwayat Muslim serta yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Juzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus." Kata Nabi SAW, potonglah kumis, biarkanlah jenggot. Potonglah kumis, biarkanlah jenggot. Dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan bentuk ya di awal terlebih dahulu. Khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Kemudian Nabi mengatakan, ya, potong kumis dan biarkan jenggot. Demikian para nabi. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ada memang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini asar dari Abdullah bin Umar, di mana Nafi' rahimahullah taala, bekas budaknya Abdullah bin Umar, mengkabarkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah ketika dalam kondisi haji dan umroh, setelah tahallul ia mengambil segenggaman ya dari jenggotnya. Wa ma fadula akhadahu, apa yang tersisa ya dari segenggaman tersebut maka itu diambil, yaitu dipotong. Baik ya, jumhur ulama mengatakan hadis ini atau asar dari Abdullah bin Umar ini bertentangan dengan sabda Nabi, maka tidak boleh diikuti. Jumhur ulama mengatakan demikian, seperti itu. Maka lebih utama untuk mendahulukan sabda Nabi, perintah Nabi ketimbang pendapat Abdullah bin Umar. Ini dinyatakan sebagai pendapat Abdullah bin Umar karena Abdullah bin Umar memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, ya. Mereka itu jemaah haji, ketika jemaah haji, ya, ketika berhaji itu mencukur rambut lalu memendekkan. Beliau menafsirkan maksud memendekkan itu adalah memendekkan jenggot. Itu tafsir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun, ya, jumhur ulama mengatakan ketika tafsir sahabat ini bertentangan dengan sabda Nabi, maka tidak digunakan. Ini pendapat jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Andaikan kita mengambil hadis ini sebagai juga dalil, kita jadi pegangan. Dengan alasan tidak mungkin Abdullah bin Umar itu menyalahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah termasuk ya seorang sahabat yang mutaharri li sunnah, seorang sahabat yang begitu teliti dan berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, maka hendaknya mengamalkan hadis ini utuh, sepenuhnya, seutuhnya, sebagaimana dalam hadis ini. Bagaimana hadis ini? Nafi' rahimahullah taala mengkabarkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala berhaji atau selesai umrah, ketika tahallul, ya, beliau mengambil segenggaman, ya, jenggotnya, lalu fama fadula, apa yang tersisa dari jenggot, apa yang tersisa dari genggaman tersebut, akhadahu, diambil olehnya, itu dipotong. Nah dari sini maka kita kalau mau mengamalkan hadis ini secara utuh, maka hendaknya melakukan pemotongan jenggot tersebut itu ketika baru saja tahallul, baik itu dari haji maupun umroh. Jadi ternyata untuk potong jenggot itu mahal, bukan murah, ya. Jadi harus haji umroh dulu, haji atau umroh dulu, kemudian ketika selesai dengan tahallul maka silahkan dipotong. Bahkan yang dipotong itu bukan dari pangkal genggaman, tapi apa yang tersisa dari genggaman, ya. Jadi sisa dari genggaman ini, ya,
ini yang diambil, itu yang dipotong, bukan dari pangkalnya. Begitu digenggam dari atas yang dipotong, tidak, sisa dari genggaman tersebut. Demikian, ya. Luar biasa. Jadi kita katakan kalau mengamalkan hadis ini, yaitu memotong jenggot, itu ternyata mahal. Itu harus haji dan umroh dulu. Itu pun setelah tahallulnya. Dan itu yang dipotong bukan dari pangkalnya, tapi dari sisa segenggaman, ya, telapak tangan, sisanya yang dipotong. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, langsung dipersilahkan. Baik, sambil menanti kita menjawab pertanyaan yang telah masuk lewat chatting WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya acara walimah yang campur baur antara laki-laki dan perempuan serta ada musiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasannya walimahan itu disyariatkan. Pernikahan itu disyariatkan. Buat acara walimahannya juga disyariatkan. Pernikahan, kata Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Lihat, ya, menikah itu disyariatkan. Ketika ada yang melamar bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Berarti menikah disyariatkan. Begitu juga walimah itu, yaitu acara pestanya, resepsi pernikahannya, itu disyariatkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing saja. Demikian, ya. Diperintahkan Nabi untuk buat acara walimah, makan-makannya, demikian. Jadi, buat acara walimahan itu disyariatkan. Nah, apabila diiringkan dengan acara walimahan tersebut hal-hal yang terlarang, hal-hal yang diharamkan, seperti ada musiknya, seperti musik-musik, seperti campur baur, seperti memajang, ya, dua mempelai tersebut setelah akad nikah sehingga bisa dipandangi dan dikomentari oleh orang-orang yang hadir ketika itu, maka ini merupakan bentuk pelanggaran, bentuk larangan. Demikian. Nah, ini namanya mencampurkan yang benar dengan yang batil. Demikian. Ya, acara walimahan seperti ini tentunya adalah terlarang yang dilarang. Walimahannya tidak terlarang. Yang terlarang adalah acara tambahannya, kegiatan tambahan yang terlarang tersebut. Lalu bagaimana, ya? Semestinya, ya, semenjak awal mestinya, ya, para orang-orang yang menikah ini, baik itu mempelai pria dan wanitanya, baik itu keluarga-keluarga mereka masing-masingnya, maka hendaknya mereka berkomitmen untuk membuat acara walimahan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap, ya, ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Demikian. Sebuah kebaikan bila dicampurkan dengan keburukan, maka jadi keburukan. Bagus asalnya tapi jelek caranya, ya jadi jelek juga. Jadi yang dihilangkan adalah kejelekannya, bukan asalnya, ya. Bukan walimahannya yang dihilangkan, tapi yang kemaksiatannya, keharamannya itu dihilangkan sebisa mungkin. Ya, demikian. Ya, bagi siapa saja yang setuju acara-acara kemaksiatan itu, keharaman itu diberlakukan, maka dia menanggung dosanya, seperti itu, ya.
Adapun bagi yang sudah mengingkari, alhamdulillah mudah-mudahan dia terlepas pula, ya. Adapun bagi para undangan, maka hendaknya mereka ketika diundang oleh tuan rumah, silahkan mereka hadir karena memang memenuhi undangan itu wajib. Kata Nabi SAW, hakul muslimi 'alal muslim sittun khamsun, ya, dalam riwayat yang lain memang sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Ketika yang 5 ini disebutkan, ya, diantaranya ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 6, diantaranya Rasul mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka penuhilah, demikian. Seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, penuhi. Hanya saja menjadi tidak wajib untuk memenuhi undangan yang ada kemaksiatannya. Demikian, ya. Nah, apabila juga khawatir bila tidak hadir dalam undangan tersebut karena dikhawatirkan barangkali, ya, terjadinya pemutusan tali silaturahim dan seterusnya, maka hadirlah di waktu-waktu di mana musiknya ketika itu tidak sedang mengeluarkan suaranya, seperti sedang off, ya. Kapan itu? Biasanya di waktu-waktu sholat. Maka datang beberapa menit sebelum sholat, yang biasanya itu sudah berhenti musik-musiknya, maka datang. Kemudian pilih juga tempat-tempat yang tidak, ya, berkerumun laki-laki dan perempuan bercampur baur, sehingga tidak, ya, berdesak-desakan, ya, bersentuhan. Nah, seperti itu. Insyaallah taala, ya, ini dibolehkan, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf ya Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara sholat ketika berpergian untuk zuhur dan asar, lalu maghrib dengan isya? Mohon ya Pak Ustadz penjelasannya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang bepergian dan telah menempuh jarak safarnya, kepergiannya itulah kepergian safar, seperti, ya, telah menempuh jarak sekitar atau jarak tempuh dari safar tersebut adalah lebih dari 85 km, ya. Maka tata cara sholat fardu ini bisa dilakukan dengan jamak qashar. Jamak artinya menggabungkan 2 sholat di satu waktu, baik itu di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, bisa di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir. Demikian. Contohnya seperti duhur dengan asar. Maka boleh dikerjakan di waktu duhur. Setelah dikerjakan di waktu duhur, seperti contohnya begitu masuk waktu duhur, maka kerjakan sholat duhur, ya, kemudian kerjakan sholat asar setelah duhur. Demikian, ya, seperti itu. Baik, ya. Kemudian, ya, begitu juga yang digabungkan maghrib dengan isya, ya, bisa dikerjakan, ya, gitu masuk waktu maghrib, maka dikerjakan sholat maghrib kemudian sholat isya di waktu maghrib. Demikian, itu disebut dengan jamak takdim. Bisa juga dengan jamak takhir, yaitu menggabungkan 2 sholat di waktu yang kedua, yaitu seperti contohnya zuhur dengan asar. Ketika masuk waktu zuhur, maka dibiarkan waktu zuhur berlalu. Nah, setelah masuk waktu asar baru dikerjakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar. Begitu juga contohnya sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu yang kedua, yang terakhir. Maka lewatkan dulu waktu maghribnya, ya. Nah, begitu masuk waktu isya, maka sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya setelahnya. Demikian, seperti itu. Ini namanya jamak, ya,
namanya sholat jamak. Takdim maupun takhir tadi sudah kita jelaskan. Baik. Lalu ada istilah yang kedua disebut dengan qasar. Perhatikan untuk jamak tadi ya, tidak boleh menggabungkan ya waktu-waktu salat-salat ya dengan cara yang lainnya. Seperti contohnya tidak boleh menggabungkan antara salat asar dengan maghrib, atau salat isya dengan subuh, atau subuh dengan zuhur. Tidak boleh. Yang boleh hanya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Demikian, seperti itu. Bisa di waktu pertama atau waktu kedua. Demikian. Baik, kemudian ada istilah yang kedua, qasar namanya, ya, yaitu maksudnya memendekkan salat. Yaitu salat-salat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu asar, zuhur, asar dan isya, itu dipendekkan menjadi 2. Nah, ini kekhususan bagi orang yang safar, ya, adalah di qasar salatnya, demikian, ya. Zuhur, asar dan isya itu dipendekkan. Tidak berlaku pemendekan salat ini bagi maghrib dengan subuh, ya. Jadi salat yang berjumlah 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, seperti itu, ya. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat, seperti itu. Nah, pelaksanaan salat jamak qasar, jamak sekaligus qasar, menggabungkan sekaligus dipendekkan, diringkas salatnya. Maka seperti ini. Contoh, setelah berangkat pergi menuju tempat tujuan dan itu adalah jarak safar, ya, maka ketika masuk waktu di sholat yang pertama, maka silahkan digabungkan sekaligus dipendekkan sholatnya, ya. Seperti contohnya masuk zuhur, ini sudah jarak safar, sudah jarak tujuan, ya, tujuan dari safar itu adalah jarak safar, ya, sudah memenuhi jarak safar, maka perjalanan itu telah safar. Demikian, dalam perjalanan masuk waktu zuhur dan ingin mengerjakan di waktu yang pertama dengan jamak takdim sekaligus mengqasar, ya, menggabungkan 2 sholat di waktu yang pertama sekaligus dipendekkan. Bagaimana? Begitu masuk waktu zuhur, maka silahkan sholat zuhur, ya. Kalau bersama dengan jamaah setempat yang mereka adalah orang yang mukim, maka sholat zuhur berjamaah dengan mereka, tentunya 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Nah, begitu salam dari sholat zuhur, maka silahkan, ya, surut ke belakang, ya, mundur ke belakang, lalu qomat. Setelah itu lalu sholat asar 2 rakaat. Nah, seperti itu. Itu contoh. Ya, itu namanya jamak takdim sekaligus qasar, demikian, ya. Begitu juga contohnya maghrib dengan isya, ya. Maghrib dengan isya kita mau lakukan dengan cara jamak takdim sekaligus qasar, menggabungkan 2 sholat di waktu yang pertama sekaligus memendekkannya. Begitu masuk waktu sholat maghrib, maka ketika sholat maghrib tersebut bersama dengan imam, ya, tentunya berjamaah dengan orang-orang setempat, dan ini sholat maghribnya tetap 3 rakaat, baik itu bagi orang yang mukim maupun orang yang safar. Maka sholat maghrib, ya, bersama dengan imam setempat, maka selesai salam dari sholat maghrib, maka mundur ke belakang, lalu qomat untuk sholat isya, lalu sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu, niatnya sholat isya. Nah, seperti itu, ya. Itu namanya jamak takdim sekaligus qasar, demikian. Nah, kita mau lakukan contohnya jamak takhir sekaligus qasar, yaitu menggabungkan 2 sholat di waktu yang kedua atau di waktu yang terakhir sekaligus meringkas atau memendekkannya. Contohnya sudah safar ini masuk waktu zuhur, maka dilewatkan waktu zuhur, sudah tidak sholat, jalan terus atau lakukan kegiatan. Nah, setelah masuk waktu asar, maka silahkan, ya, melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Ini bisa dipendekkan, ya. Sholat zuhur terlebih dahulu, ya, 2 rakaat dengan didahului qomat. Jadi qomat untuk sholat zuhur terlebih dahulu di waktu asar nih. Jadi zuhur dulu, qomat, kemudian zuhur, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah salam,
maka bangkit lagi, qomat lagi untuk sholat asar, kemudian sholat 2 rakaat niat sholat asar, sudah selesai. Kalau mau zikir silahkan, tidak mengapa. Begitu juga kalau sholat maghrib dengan isya, begitu masuk waktu maghrib maka dilewatkan waktu maghrib ini sampai masuk waktu isya. Nah, ketika mau sholat isya di waktu isya maka sholat maghrib dulu karena belum sholat maghrib. Sholat maghrib qomat dulu untuk sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah salam maka bangkit qomat untuk sholat isya dan sholat isya 2 rakaat lalu salam, sudah selesai. Kalau mau zikir maka silahkan, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, makanan itu kan tidak boleh dicela. Lalu bagaimana kalau kita mencelanya dalam hati? Jazakallahu khairan. Bismillah, betul bahwasanya mencela makanan itu adalah terlarang, tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah itu mencela makanan sedikit pun. Kalau beliau suka maka beliau makan. Kalau beliau tak suka maka beliau tinggalkan tanpa beliau komentari. Kenapa tidak boleh mencela makanan? Karena ini akan menyakitkan orang yang membuatnya. Seperti itu. Ya. Maka jangan dicela. Adapun mungkin komentar dalam hati, ya, sebenarnya bukan cela tapi kok gini makanannya, kok kurang asin, kok seperti ini atau begitu. Namun tidak diungkapkan, hanya hati saja yang berkata-kata, maka mudah-mudahan bukanlah sebuah yang terlarang dan bukan merupakan sebuah dosa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya, innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku ini, ya, sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku ini apa saja yang dibicarakan di dalam hati atau diri mereka, selama mereka tidak mengucapkannya atau selama tidak mengamalkannya, melakukannya, demikian. Jadi kalau belum diucapkan maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, waktu kita sangat dekat dengan waktu sholat, masuknya waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat untuk dijawab dikarenakan waktunya sudah mepet dengan masuknya waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini, pada perjumpaan kita kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini, baik itu penyampaian materi maupun penyampaian jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan, ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun kebenaran maka ambillah, adapun kekurangan, kesalahan, kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa dan para pendengar, saudara-saudara seiman sekalian yang mengimani tentang perkara-perkara yang gaib. Mari kita berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Luas lahan tersebut
senilai 8,5 miliar sekian rupiah, ya, 8,5 sekian miliar rupiah. Kekurangan dari dana untuk pelunasan sekitar 3,2 sekian miliar rupiah. Masih banyak ini, ya. Kita masih punya kesempatan untuk berdonasi, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya sekitar 700 kali lipatnya dari setiap harta yang kita sisihkan, yang kita sumbangkan, yang kita donasikan, yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Minimalnya 700 kali lipatnya. Adapun infak ini akan terus mengalir ketika dimanfaatkan bendanya, fisik dari apa yang menjadi objek dari infak ini, yaitu berupa lahan. Yang nantinya tentunya di lahan ini akan dibangun masjid, dan masjid ini akan digunakan, ya, untuk beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, sholat sunat, ya. Begitu juga mungkin baca Quran, kajian-kajian ilmiah yang rutin, begitu juga ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Selama itu dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka ini akan mengalir pahalanya kepada kita semua, ya. Minimalnya 700 kali lipatnya, dan terus mengalir. Walaupun kita telah tiada, dalam kondisi kita masih hidup saja, ini akan terus mengalir. Ketika tiada, inilah yang menjadi di antara amalan andalan kita yang tidak akan terputus walaupun telah tiada. Demikian, ya, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang terus akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah tiada. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan di layar kaca Anda bisa melihat info seperti ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.